Kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai halaman 57. Bacaannya wa qad balagona annar rajula yata'allaqu. Bismillah walhamdulillah. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa qad balagona annar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal kiamati wa huwa la ya'rifuhu. Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam redaksinya di sini, sungguh telah sampai berita kepada kami, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar terikat terkait dengan orang lain. Jadi nanti kita ya dengan orang lain yang kadang-kadang kita kagak kenal tapi masih ada ta'alluq, masih ada ikatannya di hari kiamat. Nah, ini satu berita yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad berdasarkan hadis Nabi. Jadi ada seseorang itu masih ada pertaliannya, ada ya ta'allaq, ya ada ikatan pertalian satu dengan yang lainnya yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Wa huwa la ya'rifuhu, padahal orang tersebut tidak kenal dengan orang lain. Ya, jadi ar-rajul yang ini tidak kenal dengan ar-rajul yang lainnya, tapi tetap masih ada kaitan ikatannya. Fayaqulu lahu, maka rajul yang satu berkata kepada rajul yang lain, dibilang begini, malaka ilayya wa ma baini wa bainaka ma'rifatun. Siapa engkau dan siapa saya, tidak ada antara saya dan antara kamu yaitu lebih dulu kenal. Jadi ya saya dengan kamu ya selama ini nggak pernah kenal. Jangankan di akhirat, di dunia saya sama ente kagak kenal. Nah, kalau kita di sini kenal semuanya, ya kalau nanti di akhirat mungkin ya ada ya istilahnya ta'alluq, ikatan, bisa jadi. Mungkin kita punya salah, ya nanti di sana kita dimintai pertanggungjawabannya, ya karena kita sering bergaul tapi kita punya salah, belum kesempatan minta maaf. Atau kita pernah berbuat zalim, misalnya saya pernah berbuat zalim sama bapak, saya nggak pernah minta maaf, ya. Nah, ini mungkin saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya ada ta'alluq, masih ada ikatan. Nggak bisa kita bebas begitu saja. Nah, makanya kita selalu saling ya membebaskan diri kita. Seandainya saya ada kezaliman yang saya lakukan sama bapak, nah tolonglah maafin. Begitu juga kalau kita mungkin dalam bergaul ya kita terasa tersinggung dari omongan orang lain, nah tolong dimaafin aja. Kasihan, sebab kita ini jangan sampai nanti ada ya hal-hal yang tidak enak ketika di yaumul kiamah. Nah, ini sekarang yang kita bingung, orang lain yang kita kagak kenal tiba-tiba itu nanti dia ya bertanya kepada kita. Kita udah bilang ente siapa dan saya siapa, ya baini wa bainaka ma'rifah, tidak ada antara saya dengan kamu itu ma'rifah, kenal terlebih dahulu. Orang tersebut bilangnya begini, fayaqulu lahu, maka orang tersebut bilang kepada laki-laki yang satu yang tadi kagak kenal, dibilang kunta taroni, dulu kamu pernah ngelihat saya alal khotai wal munkar, kamu dulu pernah lihat saya saat saya melakukan kesalahan dan kemungkaran. Saat kamu lihat saya lagi berbuat dosa, saat kamu lihat saya lagi berbuat salah, paletan hani, namun kamu tidak mencegah saya. Tuh, kita nanti dimintai pertanggungjawaban. Tuh orang ya negor, dulu ente ya pernah lihat saya kan, saya waktu itu lagi main judi, tapi ente kagak ngomong apa-apa sama saya, kali mencegah kali apa. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabannya. Kenapa? Kamu tahu judi itu haram, saya kagak diingetin. Tuh begitu. Bahaya gitu kira-kira. Bahaya. Tuh kita kagak kenal sama dia, tiba-tiba dia nyalain kita. Dia udah salah ketahuan, tapi dia salah nyalain lagi. Dan itu kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Waktu ente lihat saya, walaupun kagak kenal, tapi ente lihat saya kan, waktu saya main ya judi, saya berbuat kemungkaran, kemaksiatan, tapi kenapa kamu tidak mencegah saya? Tuh
Masya Allah Bapak Saudara. Jadi hal-hal yang begini nih kita kadang-kadang kurang perhatiin. Makanya kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, minimal kita langsung ngomong di situ, ya Allah, saya ya ngelihat kemungkaran, tapi kalau untuk mencegah saya gak bisa ya Allah. Ya minimal hati saya nggak suka dengan itu ya Allah. Jangan kau nanti berikan beban di hari kiamat ya Allah. Tuh kalau kita ngomong begitu udah dicatat tuh. Oh iya bener. Saat itu ya ente tetap nggak suka, hati ente tetap nggak suka, walaupun saat itu nggak bisa mencegahnya karena nggak ada kemampuan. Ini ada orang cuek aja, biarin aja lu gua. Kadang-kadang begitu. Jangan. Ya Allah, nah kita mau mencegah kita nggak berani, kita mau ya nasehatin apalagi kita nggak berani. Udah minimal hati kita yang ngomong begitu, saya tidak suka ya Allah dengan perbuatan ini ya Allah, tapi saya kagak mampu. Seandainya saya mampu, saya punya kekuasaan, saya akan kasih tahu, minimal saya nasehatin. Nah seperti itu. Sebab nanti Bapak Saudara, kalau kita diem aja cuek, itu nanti orang di hari kiamat begitu ngomongnya. Ente dulu ngeliat saya ya berbuat dosa, saya berbuat maksiat, tapi kok ente kagak cegah saya. Tuh begitu. Makanya tadi dibilang, lah kok ente jadi kenal sama saya, kan kita nggak ada punya pertalian apa-apa. Ya dibilang, dulu ente lupa waktu saya berbuat kemunkaran, waktu saya berbuat kemaksiatan, ente diem aja. Nah itu ya, ini hadis yang disampaikan oleh Al Habib Abdul Al Haddad. Ya ini satu lampu kuning buat kita, artinya betapa pentingnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tuh begitu. Jadi nggak boleh cuek lah, kita nggak boleh ya itu urusan dia, gua kagak mau tahu, nggak boleh. Sebagai umat Islam, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa ya minna. Kata Nabi, siapa-siapa yang tidak peduli dan tidak pernah memperhatikan kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya dicuek aja, bodoh amat, yang penting gua selamat, ya itu nggak boleh. Ya falaisa minna, maka orang yang begitu tidak dikelompokkan dalam umat kami. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kita perlu ada kepedulian. Ya begitu, minimal hati kita nggak suka. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Itu ya. Jadi dibilang begitu, ya kunta tarani alal khata wal munkar fala tanhani. Wa fil hadisi, di dalam hadis Rasulullah, masalul qaimi ala hududillah, perumpamaan orang-orang yang melaksanakan had-had Allah, wa masalul waqifiyah, dan perumpamaan orang yang terlibat ya melakukan had-had Allah Subhanahu wa taala, kama salik qaumin istahamu ala sapinatin, perumpamaan seperti mereka bersama-sama di dalam naik kapal laut, perahu. Fa asaba ba'duhum a'laha, maka sebagian mereka ada yang di atasnya, wa ba'duhum asfalaha, sebagiannya ada yang di bawah. Ada yang duduk mungkin di bagian atas, ada yang duduk di bagian bawah. Fakana allazina min asfala, maka adalah orang-orang yang posisinya ada di bawah. Izastaqawil ma'ah, apabila mereka butuh air, yamurruna ala man fauqahum, tetap mereka akan melewati orang-orang yang ada di atasnya. Kalau yang di bawah pengen ya air, tetap dia naik ke atas dulu ngambil, dia nggak langsung jalan pintas, karena di bawah dibolongin aja di bawah ya. Kalau seandainya dibolong di bawah dapat air, kira-kira yang bahaya siapa? Semuanya tenggelam nggak tuh? Tenggelam, dibocorin gitu dari bawah, dibocorin. Aduh saya perlu banget air nih, dia nggak perlu ke atas lagi dah, udah aja ya dirusakin bawahnya, dibolongin, keluar air dari bawah, diambil langsung. Tapi kelihatannya ringan, itu bisa akan membahayakan semua orang. Yang di atas bahaya, yang di bawah bahaya. Tuh begitu, tetap dia harus naik ke atas ya, perlu air. Kata yang di atas, udah di bawah kan banyak air tuh, bolongin aja, kan enggak.
ya dia tetap naik ke atas perlu, karena memang air adanya di atas, jadi ngelewatin ke atas dulu. Nah jadi dia nggak boleh jalan pintas. Sama begitu perumpamannya, kita nggak boleh kalau lagi rame-rame jangan mikirin pribadi aja. Ya kalau memang kita ini perlu ada kesepakatan, ya nggak boleh jalan pintas, walaupun menurut dia enak buat dia, tapi kalau membahayakan nanti bisa semuanya tenggelam dalam perahu tersebut, karena perahunya jadi bocor. Ya dia mau ngambil air, ya ngambil air di atas susah bener, udah langsung aja bawain aja, dibolongin, akhirnya tenggelam semuanya. Nah seperti itu. Jadi ini perumpamaan ya, bahwa memang kita ada ikatan dengan yang lain, nggak boleh hanya mementingkan pribadi sendiri. Apalagi kalau kita berorganisasi, ya itu pasti ada aturan mainnya, nggak boleh main sendiri-sendiri, ada ADART-nya namanya ya, dan itu harus dipatuhi, ya harus dipatuhi. Nah seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan gambaran seperti itu Bapak Saudara. Waqalu, dan mereka bilang, lau kharaqna kharqan, kalau seandainya kami lobangi ini satu lobang, fi nasibina di tempat kami, walam tu'zi man fawqana, dan kami tidak akan mengganggu orang yang ada di atas kami. Tuh nggak pakai ngelewatin lagi. Ya ini kan dia repot. Kadang-kadang mohon ya minta ya permisi jalan, ya ngelewatin orang yang ada di atasnya. Tapi itu perlu dilakukan. Dia nggak boleh jalan pintas, udah bolongin aja yang di bawah, rusakin yang di bawah, langsung keluar air. Ya, tapi itu bisa membahayakan. Fa in tarakuhum, kalau seandainya mereka tinggalkan, wa ma aradu, dan tidak mereka inginkan, halaku jami'a, semuanya akan hancur binasa. Tuh, karena kapal laut yang naik bukan di bawah doang, ada di atas. Ya, semuanya banyak, itu satu kesatuan. Satu aja punya sifat egois yang bisa merusak yang lain, hancur semuanya. Itu kapal, itu perahu bisa tenggelam. Nah kalau tenggelam, halaku jami'a, mereka akan hancur binasa semuanya. Wa in akhazu ala aidihim, kalau seandainya mereka memegang atas ya tangan mereka, kalau dia tetap biarin lambat naik ke atas, ganggu orang lewatin, orang duduk dan sebagainya, najau jami'ah, pasti mereka akan selamat semuanya. Wal makna, bermula artinya, annalladzi ya'mur wa yanha, sesungguhnya orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, sa'in ili nafsihi, itu dia berusaha untuk dirinya, wa mujtahidun, dan dia bersungguh-sungguh fi najatih, di dalam keselamatan dirinya, bisalamati, dengan memberikan keselamatan, mimma ja'alallahu alaihi, dari apa yang telah Allah jadikan, minal ismi, daripada dosa, lau sakata, apabila orang itu berdiam, anil amri wan nahi, daripada amar ma'ruf dan nahi munkar, ma'al istita'ati, sementara dia mampu. Jadi kalau ada orang mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar tapi didiam saja, maka orang itu berdosa. Wa bima yarju min sawabillahi, dan apa yang ada diharapkan berupa pahala dari Allah, wa karimi wa'dihi, dan kemuliaan dari janjinya Allah, allazi wa'ada bihi man nasara dinahu, terhadap orang-orang yang Allah telah janjikan, terhadap orang yang menolong agamanya Allah. Jadi kalau ada orang membela agama Allah, itu dijanjikan akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kita perlu nolong agama Allah, perlu. Jangan punya anggapan, agama Allah nggak usah ditolong juga, nanti Allah yang sendiri yang akan ya menjaganya. Nggak boleh kita begitu. Memang kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah janjiin, siapa-siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Kan nanti ada ayatnya tuh, nanti kita baca coba ayatnya, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini kan kalau ada orang-orang sekarang, udah masalah agama mah itu punya Allah, ya biarin aja. Tuh, nggak boleh begitu. Ini ada ayatnya, kita disuruh nolong. Kalau kita bisa, kita tolong, kita bela agama Allah, nanti Allah akan membela kita. Jangan kita berharap seperti cerita, yaitu Ka'bah. Ya Abdul Muttalib saat itu memang lemah.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hancur semuanya. Itu tentara Abraha yang ya punya ya gajah yang besar yang udah siap untuk menghancurkan Ka'bah, itu semuanya dihancurkan karena ada burung ababil membawa batu-batu kecil yang sangat panas. Tuh. Nah kalau di Indonesia nggak bisa begitu, nungguin burung ababil turun gitu, nggak bisa. Orang banyak banget mayoritas umat Islam, lu ngapain aja ya. Nah seperti itu. Ini intan surullah, kita harus disuruh membela agama Allah. Jangan kita bilang udah agama mepinya Allah ya, nggak bisa. Siapa yang menjamin Islam bakalan tetap terus di Indonesia? Ada nggak yang jamin? Enggak. Dan sejarah ini kita udah belajar, banyak orang-orang ya, tempat-tempat negara-negara yang mayoritas Islam, akhirnya karena mereka punya mungkin kesalahan ya, itu akhirnya habis semuanya dikuasai oleh orang-orang lain. Tuh, jangan sampai terulang di Indonesia ya, jangan sampai ya terulang di Indonesia. Indonesia mayoritas umat Islam, tapi jangan bangga terus ya, hati-hati, suatu saat bisa aja ya ini ya umat Islam ya bisa direbut ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini penting nih ya, dari yang terkecil kita selama bisa menolong agama Allah kita tolong. Jangan kita punya anggapan udah ya ntar juga Allah yang bela, kita diem aja udah. Tuh orang-orang ya itu nanti ya udah pada cuek. Nah itu tidak mustahil kalau di Indonesia nanti akan hilang, nggak mustahil. Tapi kalau kita kuat imannya, perjuangan kita, jihad kita kuat, insya Allah ya Islam terus akan ya berjaya di Indonesia, dan itu yang kita harapkan. Nah ini generasi-generasi muda tetap terus biar imannya mantap kuat ya, seperti itu. Biar 25 tahun 30 tahun lagi tetap bahkan lebih bagus lagi, bukan hanya kuantitas tetapi kualitasnya ya yang kita harapkan ya, itu begitu. Nah jadi jangan sampai kita diem aja, nggak boleh ya. Jadi kita mampu amar ma'ruf nahi munkar tapi kita diem saja, itu berdosa. Itu ja'alallahu alaihi minal ismi law sakata 'anil amri wan nahyi ma'al istita'ah. Itu begitu Bapak Saudara. Allah ya nanti akan memberikan ya hukumnya dosa terhadap orang yang diem saja, enggak mau amar ma'ruf nahi munkar padahal dia mampu, dia punya istita'ah. Wa bima yarju min sawabillah, dan juga Allah udah janjiin dapat pahala, janji-janji yang bagus ya, orang-orang yang menolong agama Allah wa qama bi amri, dan bisa melaksanakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yansurannallah mayyansur, sungguh Allah akan menolong terhadap orang yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kan ini ayat Al-Quran, Allah akan menolong kepada orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha bijaksana. Allah maha kuat, Allah maha bijaksana, tapi Allah memerintahkan kepada umat Islam, hambanya, jangan diem saja. Beda orang yang mujahidin dengan orang yang qaidin. Tuh enggak sama. Siapa orang yang mujahidin? Orang yang senantiasa berjuang, berjihad ya, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang melakukan kebaikan dan melarang orang melakukan kemungkaran. Itu namanya orang yang mujahidin. Beda dengan siapa? Dengan qaidin. Qaidin itu orang yang santai-santai aja, duduk aja, nggak mau tahu apa-apa, yang penting gue selamat. Tuh nggak boleh begitu ya.
enaknya kemana nih? Ya selamatnya ke sono, ya udah kita ke sono aja. Ya ntar selamatnya mana? Ke sono sekarang, pindah lagi ke sono. Nah begitu. Jadi kayak bunglon, kenal bunglon? Ya bunglon itu kan bagaimana warna? Ya begitu. Kalau yang memang lebih dominan warna hijau jadi hijau. Kalau yang lebih besar warna merah jadi apa? Tuh bunglon jadi merah. Jangan kayak bunglon kita. Ya, atau lompat-lompatan mulu. Ya. Gimana enaknya selamatnya? Dari lompat sono, lompat sini jadi bajing lompat. Nah, itu jangan. Ya, jadi kita harus istiqomah. Ya, jadilah sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Tuh, kalau kita mampu amar ma'ruf nahi munkar tapi kita diam saja, itu nanti dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berjuang dengan sesuai ya aturan mainnya, insya Allah nanti Allah akan janjikan yaitu apa? Ganjaran pahala, bahkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha kuat. Ya, emang enggak perlu bantuan kita juga Allah udah kuat. Cuma kan Allah pengen lihat seberapa jauh nih kita, kesungguhan kita, jihad kita. Tuh, ya Nabi aja berjuang. Ya sebenarnya Nabi tanpa berjuang juga udah serahin aja sama Allah, bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak ada nanti istilah sejarahnya. Nabi berjuang sampai Nabi timpu, dilemparin batu, terluka. Ya, kok sampai begitu Nabi? Itulah namanya perjuangan. Ya, sehingga kita perlu berjuang. Jadi tidak sama orang yang mujahidin dengan orang yang qaidin. Ya, jadi kita harus terus berjuang ya sesuai dengan apa kemampuan kita. Nah, terakhir ada ayat lagi nih yang kita udah hafal semuanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tuh, jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu membela agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong dan membela kamu. Tuh, kalau kita mau menolong dan membela agama Allah, maka Allah pun nanti akan membela kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mantapkan langkah-langkah kamu. Tuh begitu. Jadi dari ayat ini udah pasti kita dibutuhkan untuk berjuang, ya. Berjuanglah ya dengan harta, dengan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita disuruh berjihad, berjuang demi agama kita dengan apa? Pertama dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Jadi harta lebih diutamakan, pakai harta. Makanya kita jangan suka ya pelit kalau untuk berjuang di jalan Allah, karena memang begitulah dengan harta. Itu mereka orang-orang di luar sana Bapak Saudara, itu kadang-kadang dari gajinya diberani ya untuk mengeluarkan dana yang cukup besar. Bahkan udah dipotong lebih dulu. Ya, digaji sekian dipotong udah untuk berjuang. Itu ternyata memang harta cukup tinggi. Banyak perusahaan-perusahaan yang kita enggak sadar, yang sering kita beli di situ, ternyata berapa persennya untuk apa? Ya, untuk dikeluarkan dalam rangka membela misi-misi mereka. Itu mungkin Bapak Saudara udah paham, itu udah tahu. Ada beberapa perusahaan yang jelas-jelas memang itu dari sekian persennya untuk misi-misi ke sana. Ya, yang beli kita orang Islam. Ternyata dana itu untuk menghancurkan umat Islam. Cuma memang susah sih. Ya, kita enggak beli, emang kita perlu. Ya, kita beli ternyata senjata makan tuan. Ya, untuk menghancurkan ya umat Islam. Banyak Bapak Saudara, dan itu udah bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah, karena mereka udah kuat. Nah, makanya umat Islam harus kuat. Ayo, kuat. Kita kagak bisa sih. Ya, kekuatan umat Islam sampai sekarang ini sering dilumpuhkan.
baru mau menanjak kuat sedikit, hancurkan. Ya bagaimana caranya? Baru mau kuat sedikit, hancurkan. Adu domba, adu domba. Tuh kita selalu diadu domba. Nah, seperti itu. Ya, jadi belum apa-apa udah ribut mulu. Tuh begitu. Akhirnya habis semuanya. Ya, inilah ya mudah-mudahan ini ayat penting sekali kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai sini ditandain kali Bapak ya saudara, nanti baru wamin ahamil adam. Mudah-mudahan ini ya dalam rangka kita ya menyambut bulan suci Ramadan yang udah semakin dekat. Mungkin pembacaan kitab kita sampaikan sini saja, tawakufkannya. Nah insyaallah Sabtu besok kita akan tutup ya, tidak lagi membaca kitab. Mungkin kita tahlil tahmid zikir dan kita ya bicara sedikit terkait tentang masalah rahasia puasa Ramadan dan bulan Sya'ban. Karena hari ini kita udah masuk di tanggal 2 daripada bulan Sya'ban. Jadi udah masuk tanggal 2 di bulan Sya'ban. Ya, jadi sudah sebentar lagi. Ya, jadi Jumat besok ya. Terus Jumatnya lagi udah nisfu. Itu. Jadi malam Jumat besok ya enggak. Ya, itu baru tanggal 8. Nah, Jumatnya lagi udah tanggal 15. Pas malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti kita kumpul di malam Jumat untuk membaca surah Yasin 3 kali dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya yang kita baca dalam rangka memuliakan malam nisfu Sya'ban itu adanya malam Jumat. Nah, kalau udah malam Jumat udah nisfu kesananya ya udah semakin dekat dengan Ramadan. Nah, makanya Bapak ya saudara, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah kasih kita sehat ya, sehingga mudah-mudahan sehat, kuat, dapat taufik hidayah, sehingga mudah-mudahan bisa kita beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.